Rambutnya kenapa, Pak? Ya, potongnya pendek banget. Kayak gitu sayang. Hah? Ini Rambutnya kenapa, Pak? ya, potongnya pendek banget. Kayak siapa? Dulu si Mama segini nggak? Bener. Kenapa sekarang pakai peci terus, Pak? Rambut bapak panjang, ini belum pangkas, tapi yang bapak suka pakai peci. Soalnya udah banyak uban nih ya. Mana coba lihat, ubannya banyak banget. Mana ya? Kenapa nggak boleh disemir gitu? Semir hitam. Kemarin malam tuh habis apa pengajian? Tiap apa sih? Seminggu 2 kali, malam Sabtu sama malam Selasa. Ngaji ini belajar tajwid. Kayak belajar ini lagi, Ya, ngaji lagi. Semua kan sudah pada bisa ngaji kan. Cuman Tapi kan mufradnya kan orang-orang yang ini banyak yang kelupaan, banyak yang nggak bisa dulu. Yang mungkin dulu belajar gitu waktu ngaji sama ini. ya, dulu banget tapi Ah, ih kok nggak mau ngalah sih dia. Terus hal yang paling menyebalkan kali ya jadi pengacara apa, Pak? Kan seneng nih, terus ada meren hal yang paling gak suka. nggak juga ya, soal rezeki kan memang pengacara nggak stabil karena di kota kecil ya. Kalau di kota besar mungkin lebih bagus. Ya pokoknya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, waktu itu kan masih ini masih belum banyak sekali pengacara ya. Jadi masih Sedikit ya? masih enak. Nggak ada yang menyebalkan, ini pekerjaan pengacara itu santai ini. Berapa sebulan? Ya kadang-kadang kan kita dapat perkara karena nggak banyak pengacara yang nggak habis terus nyambung gitu. Kalau sekarang kan banyak pengacara, di Karawang ada banyak masuk dari luar. Kalau yang muda, pengacara muda gitu langsung dapat perkaranya banyak nggak, Pak? Nggak juga. Atau tahapannya dapat perkara yang mudah-mudah dulu atau gimana? Belum ada pengalaman, jadi ngikut ke ini dulu lah. Senior. Sekarang yang banyak kan di pengadilan agama, mereka cari yang gampang aja. Ada yang di Karawang tuh yang mereka cari yang gampang. Yang gampang artinya masalah perceraian aja yang mereka urus. Tapi mereka bisa dapat satu perkara dikasih sama KUA atau AMIL, satu perkara bisa dapat bersih 1 juta misalnya gitu. Tapi banyak, ada dapat 3 perkara. Satu apa 3 perkara tuh 1 bulan. Sampai 3 perkara 1 bulan. Nah, ya, banyak. Walaupun mereka misalnya dapat 1 juta atau 1,5 juta, 2 juta 1 perkara, tapi sidangnya nggak capek. Tapi kalau yang ini apalagi kalau yang pidana, kalau di pengacara itu ngebelanya kan bukan ngebela yang salahnya, tapi ngebela penerapan hukumnya biar nggak keliru. Kadang-kadang ada faktor apa, bisa terjadi faktor sakit hati, faktor berbagai faktor yang mempengaruhi orang berbohong, saksi berbohong misalnya gitu, memberatkan si pelaku. Memang kadang-kadang yang disangkanya ini benar, memang dia melakukannya, tapi tidak seperti kejam seperti yang diceritakan oleh saksi. Jadi tugas pengacara kan yang kebenaran material, artinya kebenaran yang sesungguhnya. Tapi berarti udah ketahuan dia salah gitu ya? Prinsip hukumnya kan tidak begitu. Tidak ada pengacara itu ketika mau membela orang itu sudah yakin dia bersalah, tidak. Kelihatan sepintas memang dia salah, misalnya dia mukul orang, dia salah mukul orang, tapi faktornya apa kan gitu nih. Mungkin karena orang itu duluan yang ini, atau bisa karena dia bela diri, tapi dia bela diri tapi berlebihan, sehingga misalnya ada korban yang lebih parah, padahal dia dipukul 1 kali, dibacok, tapi dia secara refleks mungkin dia punya senjata, dia nembak misalnya gitu. Memang dia salah, tapi kan salahnya lebih dulu
orang lain, jadi dia pembelaan diri yang berlebihan gitu. Padahal ada juga pembelaan diri karena terpaksa, karena dipukul gitu dia terpaksa membela diri, tapi kelebihan karena lepas kontrol. Nah, itu yang diyakinin kepada hakim dengan kita mengajukan saksi juga bahwa awalnya begini ceritanya, akhirnya orang itu mendadak mukul dia misalnya gitu ya, dia nggak sadar gitu. Jadi hukumannya bisa dipertimbangkan sama hakim, kalau tidak misalnya bisa hukum tahun. Tapi ada pengacara yang dampingin hanya formalitas saja, nah itu yang salah. Formalitas padahal dia nggak ngebela ini orang, cuma mengiyakan aja apa yang dituduhkan ke itu. Tapi ketika orang nggak ada pengacara, dia sendiri itu dia udah nggak bisa buat apa-apa di depan polisi, ngomong apa aja juga udah dibentak-bentak. Kalau ada pengacara nggak mau bentak polisi. Kalau nggak ada pengacara, kamu ngaku aja lah biar gampang kan gitu ininya. Nanti kamu dikasih hukuman ringan kalau kamu ngaku, gitu-gituin sama polisi sama jaksa. Orang awam lah ya. Orang awam. Kadang-kadang orang juga udah pakai pengacara juga masih dipengaruhi oleh jaksa. Kamu kalau pakai pengacara nanti tuntutnya berat nanti. Tapi kalau orang yang punya prinsip, nggak khawatir dia karena yang putuskan hakim. Tidak, kalau dalam masalah korupsi sekarang kelihatannya banyak. Pengacara memang tidak banyak bisa meringankan karena masalah korupsi, tidak terelakkan apa dia korupsi. Makanya sekarang pengacara yang punya nama itu nggak mau megang perkara korupsi karena nggak ada keringanan hukumannya. Nggak ada keringanan gimana? Ya hukuman dari ininya, dari hakim tetap aja tinggi ke orang-orang yang korupsi karena dianggap jadi pejabat digaji oleh negara. Itu kenapa masih begitu aja korupsi? Kalau ininya kerjaan ininya hanya pada waktu kalau perkara perdata masukin gugatan, habis itu menunggu sidang seminggu sekali kan sidangnya. Kalau satu perkara seminggu sekali. Kalau kita misalnya dapat perkara 4, jadwalnya berbeda-beda, jadwal sidangnya. Hakimnya kan beda-beda nih. Satu perkara itu dipegang oleh hakim A, majelis hakim A hari Senin. Majelis itu lagi perkara majelis hakim B, dia menentukannya hari Selasa. Bisa 1 minggu full 4 hari itu harus sidang kalau ada 4 perkara karena berbeda-beda. Jadi uangnya biasanya DP dulu atau gimana sih Pak buat bayar ke itu? Iya, ada yang DP dulu, ada yang sekaligus, ada yang DP dulu. Rata-rata kalau